sebentar kita akan ulangi lagu ini hanya pada ku menyembahmu, ku sembahmu sebab namamu kudus. Ulang-ulang terus seperti gitu. Namun sebelumnya kita mau mengaku dosa kita, ampuni segala kekecewaan, kepahitan. Semuanya punya masalah, semuanya punya pergumulan. Demikian pula saya, begitu ya, supaya Anda tidak sia-sia datang ke tempat ini. Mari setiap pribadi, setiap daripada kita tundukkan wajahmu. Mari berurusan dengan Tuhan. Semua pilihan ada di tanganmu. Mari bebaskan jiwamu. Melihat yang di depan, sebab yang di depan pun semua hanya manusia. Kalau kau mengalami terobosan, mengalami pemulihan, ada banyak hati firman Tuhan masuk di tanah hati yang baik supaya engkau berbuah. Mari tahirkan hatimu. Ku menyembahmu.
tahun kita masuk gereja, ribuan kali ayat kita dengarkan, kita ucapkan, tapi kita tidak berbuah karena hatimu salah. Engkau hidup begitu-begitu saja. Engkau tidak mengalami peningkatan di marketplace karena hatimu salah. Karena hatimu berbatu-batu. Bapa, aku minta anugerah-Mu. Biar kami bisa merasakan hadirat-Mu. Meskipun kami tidak layak, ada banyak seringkali Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik buat kita. Saya beri contoh, saya di toko, saya sudah mempersiapkan 2 orang akan saya angkat kembali, tapi karena terjadi kesalahan sehingga saya tidak jadi mengangkatnya, mempromosikannya. Demikian pula Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah merancangkan yang baik buat kita. Namun karena Anda belum setia dalam perkara kecil, Anda belum mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu dipending. Ya. Ada banyak manusia yang seringkali harus dibiarkan hidup di padang gurun, merasakan, membandingkan dulu bagaimana kesulitan di luar di padang gurun. Seperti Israel gitu. Dengar dengan baik, Tuhan kadang-kadang itu sudah merancangkan yang baik. Sudah dekat sekali Anda diberikan. Sudah dekat sekali Anda diberkati. Sudah dekat sekali permohonanmu dikabulkan. Namun saat Tuhan mau memberikan itu, tinggal selangkah lagi, semenit kemudian Tuhan memberikan, namun Anda gagal di menit terakhir. Semua itu dimulai, saya bilang berkali-kali khotbah minggu lalu tentang ilmu hati. Semua itu dimulai dengan hati. Kita sudah mau melewati tahun 2022. Dengar, kalau Anda tidak kuat tahun 2023, ya, seperti yang dikatakan krisis global, kita lewat. Kalau Anda tidak kuat, kalau Anda tidak tertanam dalam hadirat Tuhan. Seberapa Anda haus akan hadirat Tuhan, sama seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini, dia punya 7 suami, tapi dia berbicara tentang hal-hal rohani, tentang air kehidupan.
Dan Alkitab menjawab, perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga, bukan orang-orang suam-suam kuku. Seberapa besar kehausanmu akan Tuhan, seperti Sakeus, sebegitu Tuhan itu seperti magnet. Tuhan, kalau kau haus akan Tuhan, itu seperti Tuhan terdistraksi, tidak mau Tuhan ditarik. Ketika Sakeus naik di atas pohon, Sakeus melihat, Yesus melihat betapa orang ini mencari aku dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak tahan, Yesus tidak tahan. Saya harus masuk, saya harus hari ini juga, saya harus menumpang di rumahmu. Yesus katakan, bagi engkau yang haus benar-benar akan Tuhan, saya harus menumpang di rumahmu, di dalam hatimu. Ketika Yesus sudah masuk dalam hatimu, cintanya kau terima, dan kau akan bebas dari hal apapun juga yang mengikat engkau. Cara kita di sini berbeda. Kita bukan kontemplasi, kita bukan meditasi, kita bukan berdoa seperti apa, tapi kita nyembah Tuhan seperti Raja Daud. Dengar dengan baik. Kemarin waktu latihan menari, pada saat latihan menari itu biasa saja, tapi begitu ada lagunya, ku sembah kudus, itu seperti hati saya menyatu dengan Tuhan. Saya tidak tahu membayangkan seperti apa. Saya bilang, Esther kirim videonya, saya mau latihan. Selama ini saya nyembah Tuhan dengan suara. Aku mau menyembah Tuhan dengan hati, dengan tarian. Karena setelah bertahun-tahun saya merindukan belajar gitar dari berapa tahun lalu, 7 tahun lalu semua. Tapi kayaknya bagaimana, saya perlihatkan ketika saya juga bisa menari, menyembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mulia bagimu, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah, dan ku sanjung, sanjung kau muliamu bagimu. Ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia. Mari datang dengan Tuhan. Bagaimana kau menyembah Tuhan? Bagimu ku sembah, pilihan ada di tanganmu. ku sembah kudus, kudus, kuduslah, ku sanjung kau mulia, mulia bagimu ku sembah. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Orang yang
lihat yang di depan, hubungan antar Anda dengan Tuhan. Kemarin itu saya pergumulan berat. Hari Jumat itu saya hampir KO. Jujur saya tidak bisa banyak bergerak tanpa bantuan Bugem. Untuk ada Yeremia bantu ya. Untuk urus gereja, urus banyak hal, semua urus bisnis dan jadi ibu rumah tangga. Kemarin terjadi sesuatu di toko. Ada 4 orang main HP. Dan orang-orang ini adalah sudah beribu-ribu kali mereka mendengar tentang nilai-nilai. Sebenarnya malam itu saya mau WA. Saya berikan mereka hukuman 1000 kali menulis jangan main HP. Sebenarnya saya cuma mau tulis. Malam itu saya cuma mau tulis. Selama 5 kali saya lihat ini cuma 2 kali. 1-2 kali saya lihat. Ini 2-3 kali saya lihat. Tapi saya mau lihat sebenarnya hari ini dia nyembah Tuhan dengan baik atau tidak. Ternyata tidak juga. Ya. Dan begitu pula semua daripada kita ada pergumulan. Ya, semua daripada kita. Saya juga begitu. Tapi ketika tadi dari awal saya sambil searching ayat yang mungkin saya mau tambahkan, saya merasa tidak ada hadirat Tuhan. Ya. Dan saya berlutut minta ampun. Mari kita, karena itu yang mengubahkan kita. Ketika kita mau menyembah Tuhan dengan baik, ya, itu yang akan mengubahkan kita. Tuhan tidak tertarik begini ya. Saya cerita beberapa tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, ketika saya melihat Randi, waktu kami di gereja awal, setiap kali dia menyembah Tuhan, dia serius. Dan saya tahu orang yang serius menyembah Tuhan dengan mukanya dan tidak. Dan saya bilang, mari ikut saya di toko. Karena saya tidak tahan lihat orang yang serius menyembah Tuhan dan menangis. Gitu pula Tuhan, Anda tidak tahan. Kalau Anda datang tidak dengan kerinduan, tidak dengan rasa lapar dan haus, itu sangat berbeda. Seperti kita tidak pernah makan begitu kita lihat makanan kita rasa lapar. Saya pernah waktu di Banjarmasin 3 minggu saya tidak datang di gereja, masih gereja Katolik itu hari. Dan saya merasakan kekosongan. Begitu saya masuk ibadah, saya masuk misa, saya melihat, aduh, nyaman sekali saya rasa. Baru 3 minggu loh, penuh sekali, sukacita sekali. Ya, mari, sejauh apa kerinduanmu sama Tuhan? Di sini saya gembala, di perusahaan saya pimpinan perusahaan. Ya, kalau saya kerja di pemerintahan, saya mungkin di pemerintahan. Ya, ini saja di atas punya 4 wajah, saya punya 2 wajah. Saya akan tegas kalau di sini beda. Ya, ada 4 wajah. Ku sembah Mari sembah Dia dengan lebih baik. Untuk yang terakhir sebelum kita masuk firman Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Yuk kita sembah Tuhan sekali lagi jemaat Tuhan. Come on church. Ku sembah ya Tuhan, ini kami ku sembah. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, inilah bait-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan.
ku sembah, ku sembah. Mari bebaskan dirimu jemaat Tuhan. Sembah dengan dia segala apa yang ada padamu. Come on. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua pemain musik, penari, semua jemaat. Oh, Engkau mulia, mulia bagi. Sembah sekali lagi lebih kuat jemaat. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah. Sembah kudus Tuhan, oh ku sembah ku, ya Ramase. Sembah semua jemaat Tuhan. Sebab hanya pribadi Yesus yang mampu, hanya pribadi Tuhan yang mampu memulihkan. Tidak ada manusia yang bisa menjamin hidup ini, hanya Tuhan sendirilah. Maka hari ini kami mau dedikasikan hidup kami. Ini kami mau menyembahmu di bawah kakimu. Ku sembah, ya Rama Sekerelelelelele. Oh, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari sama-sama sembah dan puji Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk hidup ini Tuhan. Sekali lagi mau sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan sembah dan puji Yesus. Yesus, oh, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji. Hanya Yesuslah, hanya Yesuslah, sembah dan puji Yesus untuk sembah dan puji Yesus, sembah dan puji ya Rama, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji. Mari sekali lagi jeritan di hadapan Tuhan, katakan ini kami menyembah-Mu. Yes Lord, yes Lord, sembah, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, untuk katakan jemaat Tuhan, sembah dan puji. Sembah Tuhan bagi nama-Mu. Yesus, sembah dan puji Yesus, untuk sembah dan puji, sembah dan puji Yesus, sembah. Mari siapkan hati kita lebih lagi.
Oh, ya Ramase. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuk sembah dan puji Yesus. Oh, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Tuk Sang Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sejujurnya Tuhan, hidup ini tidak berarti jika tidak ada Engkau. Sejujurnya Tuhan, jika Engkau tidak beracara dalam pribadi kami, itu suatu yang tidak akan mengembangkan setiap kami. Jujur Tuhan, dari sepanjang hidup kami, dari sepanjang di dunia ini, hanya pribadi Yesuslah yang pribadi yang mampu memulihkan, mampu menggenapi. Hanya Yesuslah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang anak-anak bisa ke ruang sekolah minggu. Mari kita belajar hari ini. Mari kita buka sama-sama di kitab 1 Samuel pasal 5. Satu Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ini mengenai tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Mari kita baca sama-sama, nanti sebentar kita belajar merenungkan. Kita baca 3, 2, 1. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon, Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat.
Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Ayat 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ayat 12. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Nah, ini tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Namun sebelum tabut ini dibawa, dirampas orang Filistin, saya mau kita melihat ke belakang. Kita melihat ke belakang bahwa pertama setelah di Rut itu akhirnya ada Hana. Hana itu dia datang ke rumah Tuhan, ada Imam Eli sama anak-anaknya Hofni sama Pinehas sebagai imam pada saat itu. Tapi mereka imam tapi melakukan kejahatan. Nah, setelah di saat itu, setelah kelakuan kejahatan dari anak-anak Imam Eli yang menyakiti hati Tuhan, kita lihat di sini bahwa Tuhan berfirman mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, tapi Samuel itu masih kecil. Samuel ini belum dewasa, dia masih kecil dan Tuhan mulai berbicara dengan Samuel. Nah, pada saat itu ketika Tuhan membinasakan atau menghukum Hofni, Finehas sama Imam Eli, mereka semua meninggal, sisa Samuel, dan Samuel itu masih kecil. Dan pada saat itulah dimana Tuhan karena menghukum orang Israel karena mereka saking berdosanya kepada Tuhan, akhirnya orang Israel itu dihukum Tuhan dan diperintahkanlah orang Filistin untuk menyerang orang Israel pada saat itu. Orang Israel diserang dan singkat ceritanya orang Israel setelah diserang diambillah tabut itu dibawa ke tempat Filistin. Jadi orang Filistin ini merampas tabut itu karena mereka menyerang orang Israel kalah. Mereka ambil semua barang-barangnya termasuk tabut Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Nanti kalau Bapak Ibu jemaat bisa baca selanjutnya, nanti tabut itu akan kembali ke Israel. Karena mengalami apa yang barusan kita baca. Nah, tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Jangan samakan yang kudus dengan yang tidak kudus. Maksudnya apa? Yang kudus dengan yang tidak kudus. Tabut Allah ini berbicara mengenai hadirat Tuhan, mengenai Tuhan yang hadir pada saat itu kepada orang Israel. Nah, jangan samakan yang kudus dengan yang tidak kudus. Yang tidak kudus ini siapa? Yang kita maksud di sini, yang tidak kudus itu itu Dagon, kuil dewa-dewa. Nah itu, jadi Allah atau tabut Allah yang kudus mereka samakan, orang Filistin itu samakan. Mereka mungkin tidak tahu mau taruh di mana, mereka samakan di kuil Dagon. Pada saat itu ketika mereka samakan di kuil Dagon, apa yang terjadi? Leher putus. Jadi karena mereka bangun pagi-pagi, Dagon jatuh, ulang diberdirikan, ditaruh samping. Besok lagi mereka bangun pagi-pagi, lihat lehernya sudah putus, tangannya sudah putus, tinggal badannya. Karena apa? Yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Amin. Stephen ada bawa balonnya? Saya minta satu orang bisa ke depan. Ya. Juan. Kita anggap yang hitam ini yang tidak kudus. Yang bening ini kudus. Satu orang lagi saya minta
bisa berdiri di sini. Ini ilustrasi saja supaya kita benar-benar memahami. Ini yang kudus, anggap saja yang balon bening ini yang kudus. Yang ini anggap saja yang tidak kudus. Ketika mereka berdua saling berdekatan, mereka memang masih sama-sama balon. Jadi ini berdua ini balon, tapi ini hanya perumpamaan ya. Coba, ketika balon yang kudus ini dia mulai menyatu, coba menyatu. Nah, apa yang terjadi? Bahwa yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Coba menyatu lagi. Anggap ini dagon saja. Lagi. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini hanya sederhana saja supaya kita mengerti bahwa yang kudus itu kenapa dia bisa pecah ya? Mika, itu kenapa bisa pecah? Juan, kenapa bisa pecah? Ada jarum yang tiba-tiba. Jadi seperti itu. Ini hanya ilustrasi bahwa yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang tidak kudus. Ini hanya ilustrasi balon itu yang bening, yang kudus, dan balon yang hitam itu yang tidak kudus. Nah, kita lihat di sini bahwa tabut Tuhan itu tidak layak berada di samping Dagon, tidak layak berada di samping dewa-dewa. Yang kudus tidak layak berada di samping yang tidak kudus, kecuali, ini ada tanda petik ini, kecuali waktu Tuhan kan, Tuhan Yesus yang adalah kudus, dia datang melalui perempuan yang kudus juga, perempuan yang perawan, ya kan, perempuan yang belum berhubungan dengan laki-laki, tapi dia lahir di kandang hina. Itu pakai kecualian, kecuali itu direncanakan dari sorga. Kalau itu memang sudah direncanakan dari sorga, sudah direkayasa dari sorga, sudah dinubuatkan juga bahwa itu memang akan terjadi. Karena apa? Kita ini orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kadang bikin sakit hati Tuhan, bikin sakit hati kadang hal-hal yang Tuhan sudah bilang jangan tapi masih kita lakukan. Untuk itulah Tuhan yang kudus rela datang untuk setiap kita, supaya kita yang tidak kudus, barang siapa yang percaya kepadanya, biarlah orang-orang itu yang percaya mengaku diri dengan mulutnya dan hidup dalam kebenaran supaya diselamatkan. Nah, kita lihat di sini bahwa kita harus belajar juga menghormati hadirat Tuhan, menghormati Tuhan di tempatnya yang maha kudus. Kan hadirat Tuhan itu, orang Filistin ini mereka tidak menghormati Tuhan, mereka tidak menghormati hadirat Tuhan atau tidak menghormati, mereka bawa tabut itu diletakkan semaunya. Contoh saja, kalau bapak ibu saudara punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, tidak mungkin disimpan di samping sesuatu yang kurang bernilai. Sesuatu yang kita punya bernilai atau ini barang yang bisa dibilang barang-barang profetik saja, kita pasti akan simpan di tempat yang lebih bagus, lebih bersih, lebih baik kan? Kita lihat di sini bahwa kita harus belajar menghormati firman-Nya. Maksudnya bagaimana? Menghormati Tuhan, menghormati Tuhan dulu. Menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya, menghormati hadirat Tuhan. Pertama kita belajar menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Tuhan kan sudah tebus dosa-dosa kita. Kita kan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lagi kita seperti babi. Tahu babi? Yang walaupun tuannya sudah kasih bersih, dia disiram, setelah dilepas ke sana, dia pergi lagi di kubangan. Pernah lihat babi? Pasti kan sudah pernah lihat. Maksudnya sudah pernah lihat waktu babi itu. Saya beberapa tahun yang lalu pernah menjadi bagian dari kasih mandi babi. Waktu di kampung kasih makan babi. Setelah dilepas dia kembali sudah bersih-bersih. Tapi setelah itu dia kembali lagi ke becek-becek.
Kita maksudnya jangan seperti itu. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh darahnya yang kudus. Darahnya yang menyucikan kita, membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah kita bikin sakit hati Tuhan dengan dosa. Dengan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Dosa itu di hadapan Tuhan seperti manusia melihat kotoran. Ini hanya contoh, manusia lihat kotoran bagaimana? Responnya seperti apa? Jijik kah tidak? Jijik. Kalau Tuhan lihat dosa itu kurang lebih seperti itu, jijik sekali. Karena Tuhan yang kudus, ketika lihat sesuatu yang sangat jijik itu, makanya kita belajar dari firman Tuhan ini. Supaya hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Dalam anak-anak muda, belajar untuk hidup kudus dalam setiap pergaulan, dalam keluarga suami istri, belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan perkataan dan dengan setiap tingkah laku kita. Belajar menghormati firman-Nya seperti apa. Ketika kita berada seperti ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, fokuslah mendengarkan firman Tuhan, buka hati kita supaya apa? Supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, supaya merestorasi hidup kita, supaya firman Tuhan itu membaharui hidup kita, supaya firman Tuhan itu menguatkan kita, menyegarkan kita. Fokuslah, jangan di handphone. Setelah ini kita lagi buka Alkitab, tiba-tiba ada masuk WA, kita scroll lagi, kita lihat mungkin tiba-tiba kita buka lagi WA atau kita buka-buka yang lain. Belajarlah menghormati firman-Nya. Ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, belajar menghormati firman Tuhan. Masuk iklan atau apa jangan diklik, mending diabaikan. Kita belajar menghormati firman Tuhan. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita jangan kesana kemari, kita jangan. Nah, kita belajar menghormati firman Tuhan ketika kita berada dalam ibadah. Menghormati hadirat Tuhan. Dalam pujian penyembahan, sungguh-sungguhlah menyembah Tuhan. Sungguh-sungguhlah memuji Tuhan. Sungguh-sungguhlah sembah Tuhan. Terlepas dari kita punya masalah di rumah, terlepas dari kita punya masalah di pekerjaan, di hadirat Tuhan, fokuslah dengan Tuhan. Amin. Amin. Di dalam kitab Mazmur dikatakan seperti ini. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dalam perkumpulan orang benar. Kita Mazmur pasal 1 itu. Jadi kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, jangan lagi kita berkumpul dengan orang-orang yang hanya akan membuat kita kembali ke dosa-dosa itu. Hanya akan membuat kita melakukan dosa lagi. Dosa yang sama yang sudah pernah kita lakukan, kita sudah minta ampun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi karena kita berkumpul dengan para pencemooh, kita akhirnya mencemooh lagi. Kita berkumpul dengan para pencuri, kita akhirnya mencuri. Jangan seperti itu. Di Injil Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mau melihat Allah? Mau melihat kehadiran Tuhan dalam setiap pribadi kita? Biar hati kita tetap suci di hadapan Tuhan. Jaga setiap hati kita. Karena firman Tuhan bilang seperti tadi bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Mungkin kita tidak melihat secara fisik seperti ini, tapi ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa melihat dalam roh. Kita bisa membayangkan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, membayangkan Tuhan yang hadir memeluk setiap kita. Amin. Ketika tabut Tuhan berada di tempat yang salah, berada di tempat yang tidak tepat, yang terjadi yaitu malapetaka. Yang terjadi yaitu hal-hal yang tidak mengenakan. Demikian setiap kita yang sudah dikuduskan Tuhan, kita mau berkumpul di tempat-tempat yang tidak bagus, hati-hati. Sama seperti lidi itu, dia hanya satu. Ketika dia berkumpul di satu tempat itu, dia bisa terpengaruh. Atau satu orang itu dikerumuni dengan banyak orang, dia bisa tertarik. Kecuali dia langsung keluar dari tempat itu. Mari kita belajar di sini bahwa jangan samakan
yang kudus dengan yang tidak kudus. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Janganlah kita kembali merenungkan masa-masa kita yang dulu di mana kita masih melakukan jahat, di mana kita masih melakukan dosa, sehingga ketika kita mereview kembali, kita melihat, oh, sana masa lalu saya ingin seperti yang dulu lagi. Padahal kita sudah diselamatkan, padahal kita sudah ditebus oleh dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, tapi kita masih mau kembali kepada hal-hal yang buruk. Ingat firman Tuhan berkata bahwa mereka mengalami malapetaka, borok-borok timbul, mereka mengalami kengerian pada saat itu. Orang Filistin bahkan mereka mau ditaruh di Gat pun, mau ditaruh di Asdod pun tetap mengalami kengerian. Karena apa? Hadirat Tuhan yang kuat dapat membaharui semuanya. Maksudnya hadirat Tuhan yang kuat dapat mempengaruhi tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi makanya akhirnya hadirat Tuhan itu akan kembali, atau maksudnya tabut Tuhan itu, mereka berunding kumpul raja-raja Filistin, akhirnya mereka katakan ini harus dikembalikan ke Israel. Ini harus dikembalikan ke tanah Israel. Karena apa? Mereka tidak sanggup karena mereka sadar mereka yang tidak kudus, mereka ini menyembah berhala Dagon, mereka menyembah yang tidak baik. Mereka menyembah setan-setan, mereka menyembah yang tidak disembah oleh Israel. Israel kan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah berhala. Makanya tabut Allah ini harus dikembalikan. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di pasal 6, di pasal 7, di mana tabut Tuhan akhirnya dikembalikan, dan disitulah kita lihat di sini bahwa di mana ada hadirat Tuhan pasti ada kemenangan. Amin. Orang Israel ketika tabut Tuhan datang ke tempat mereka, mereka mengaku dosa mereka, mereka mohon ampun kepada Tuhan, mereka mau berperang dengan Filistin, akhirnya Tuhan berikan kemenangan. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, di dalam hadirat Tuhan ada pertobatan, di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang baru. Amin. Jadi kita belajar menghormati hadirat Tuhan. Oke, kita mungkin yang belum terbiasa dengan bermazmur, katakan haleluya, puji Tuhan. Kita mungkin belum terbiasa dengan bahasa roh. Sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan melihat kesungguhan kita, sehingga kita akan dengan sendirinya pasti itu. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin kita akan tiba-tiba mulut kita kenapa kayak komat kamit seperti itu. Kita akan menyembah Tuhan. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik Tuhan, mulut kita akan mulai merespon. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, tubuh kita akan merespon. Kita akan merespon menyembah Tuhan, kita akan merespon memuji Tuhan. Amin. Amin. Biar kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak melakukan dosa lagi. Kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita lihat contoh yang sudah barusan kita baca, bahwa tabut Tuhan itu tidak layak berada di samping yang tidak kudus. Demikian setiap kita yang sudah dikuduskan, setiap kita yang sudah mengaku dosa kita, demikian setiap kita yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah Tuhan. Kita yang sudah mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita yang sudah mengampuni sesama, dan kita yang sudah berdoa, Tuhan bawa aku ke jalan-Mu. Tetaplah di jalan Tuhan, karena jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan, tetapi jalan orang yang benar menuju kepada kehidupan. Amin. Amin. Jadi mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini, biar firman Tuhan yang akan menolong kita. Kita sudah baca firman Tuhan tadi. Pastikan ketika kita pulang di rumah kita belajar mempraktekkan. Jangan lagi kita kembali kepada hal-hal yang masa lalu kita, masa lalu yang hanya akan membuat kita bikin dosa, hanya akan membuat kita jatuh lagi dalam dosa. Walaupun memang firman Tuhan berkata begini, 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Tapi kita harus membedakan bahwa itu konteksnya orang benar yang jatuh ketika dia terus berusaha, tapi jatuh, masih ada kesalahannya, masih ada sesuatu yang belum dia penuhi, tapi dia masih terus berusaha. Itu bedanya.
7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Tapi yang dimaksud dengan kita jangan kembali lagi ke dosa, kita jangan lagi memberikan diri kita untuk melakukan dosa, menyerahkan hidup kita untuk melakukan dosa. Kita biarlah menjadi tawanan roh. Amin. Ketika kemana kita pergi, kita selalu ingat orang-orang lagi kumpul minum-minum di sana. Ketika alarm dalam hati kita mengatakan jangan ke sana, janganlah. Karena ketika kita mungkin ke sana bisa saja kita terjerumus, bisa saja kita kembali lagi. Amen. Jadi sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan. Coba kita lihat itu ayat. Lalu mereka mengantarkan ayat 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Ya, ini sudah dari Gad, ya, ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk mematikan kita. Berteriak mereka ketakutan. Ya, ketakutan. Dan ayat 12 itu mengatakan apa? Orang-orang ini, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Teriakan kota itu naik ke langit. Apa artinya teriakan kota itu naik ke langit? Saking banyaknya orang teriak itu sampai terdengar dari tempat jauh. Teriak semua, ketakutan, naik ke langit. Tabut Allah ini melambangkan hadirat Tuhan. Pada saat Filistin membawa ke tempat yang tidak tepat, Tuhan menghajarnya dengan borok-borok. Nah, di mana ada hadirat Tuhan, kalau hidup Anda tidak benar, Anda akan dihajar. Ya. Memang untuk awalnya biasanya untuk zaman sekarang ini zaman kasih karunia, tapi ingat nanti Tuhan datang itu sebagai hakim. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua sebagai hakim. Ya, waktu kita itu terbatas. Hidup kita itu harus dipergunakan dengan baik. Ya. Jangan kembali lagi ke kubangan seperti yang Randi bilang. Ya. Hidup ini kita cuma sekali hidup. Ya. Datang sama Tuhan, cari hal-hal kekekalan. Apa-apa yang kita lakukan sekarang itu membangun rumah kita di depan, rumah kita di surga. Ya, bahan bakunya itu surga. Setiap apa yang kita lakukan menjangkau jiwa, ada bahan baku di surga untuk membangun rumah kita di surga. Ya, supaya nanti saat waktunya kita sudah punya rumah di surga. Ya, jangan hidup untuk dirimu sendiri lagi. Jangan mau hidup dalam dosa. Ya. Tidak mungkin mutiara atau sesuatu yang berharga mau ditaruh di tempat yang kotor, tidak mungkin kan? Tadi Randi sudah mengatakan seperti begitu. Nah banyak kali kita tolong jangan salah mengerti ya. Ada yang berpendapat bahwa yang punya bahasa roh itu dia sudah kudus, belum tentu. Yang punya karunia itu sudah kudus, belum tentu. Ya, belum tentu. Orang yang hamba Tuhan karunia penyembuhan, karena mujizat, belum tentu juga dia kudus. Karena ketika karunia itu diambil, ketika orang itu jatuh dalam dosa, karunia itu tetap jalan. Ya, amin. Saya mengalami dulu hal itu juga. Ya,
Saya juga pernah mengalami hal itu. Jadi ketika hadirat Tuhan ada di tempat yang tepat, di tempat orang-orang yang merindukan Dia, jadi semakin banyak semakin Anda datang ibadah karena Anda merindukan Tuhan, Dia akan hadir. Itu di tempat yang tepat. Saya kasih kesaksian yang dulu sudah sering saya berikan, tapi mungkin ada karena ada yang baru dengar. Kami di toko itu ada ibadah, ada mesbah, ada hadirat Tuhan. Dan ketahuan kalau omset turun itu pasti ada apa-apanya. Ya. Ketahuan, sama seperti nanti kita akan buka di Yosua. Kalau Anda buka tentang dosa dan hukuman akan Yosua 7, ya, ketika Yosua menyuruh orang ke Ai, dan ya saya tidak usah baca semua karena panjang. Dan ketika Yosua menyuruh orang ke Ai dan mau berperang, dan ketika Yosua kalah dalam peperangan, Israel kalah. Kenapa? Karena Akan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Dia sembunyikan di kemahnya. Akhirnya kalah dengan Ai. Dan Tuhan pada saat Yosua berlutut, Tuhan, kenapa jauh-jauh kami menyeberang untuk Kau binasakan kami? Tuhan menjawab, Yosua, kenapa kau berlutut? Tuhan menjawab bahwa Akan ini ada ambil barang-barang yang dikhususkan, sehingga kalah. Nah, ketika kita melanggar apa yang perintah Tuhan, ada terjadi sesuatu hukuman. Ya. Dia kalah dalam pertempuran karena dia mencuri barang yang tidak seharusnya, tidak sepantasnya. Kami di toko, kalau omset turun itu ada tandanya. Ada beberapa tanda. Dulu berapa tahun lalu, karena SOK kalau ada, jadi ada wanita dan ada pria di belakang di gudang, mereka pacaran sembunyi-sembunyi, dan di luar daripada toko mereka kumpul kebo. Ternyata sudah satu rumah. Dan Tuhan tidak suka hal yang busuk ada di satu tempat yang di sana Tuhan bertahta. Akhirnya omset turun terus. Ya, dan nanti ketahuan. Dan ada juga yang pernah yang mencuri barang. Omset turun terus. Kenapa? Itu tandanya. Ya. Jadi ada tanda-tanda yang kita lihat. Jadi kita tahu. Ya. Tapi kalau hadirat Tuhan ada, kalau Anda punya rasa lapar, rasa haus, hadirat Tuhan ada, Anda akan merasakan kepuasan yang sungguh. Ya. Amin. Jadi kami tahu itu. Kalau terjadi, oh ini pasti ada apa-apanya. Oh pasti ini ada ini. Selain daripada tanda-tanda selain daripada yang lain, kurang order, lain-lain semua, ya kami tahu semua ada tandanya. Karena manusia rohani menilai segala sesuatu dan ia pun tidak dinilai. Kita bisa melihat, ya semuanya. Sama seperti TikTok saya, ya mudah untuk mengenali orang. Lihat saja siapa yang dengar TikTok ini. Wah, sebagian kecil saya lihat itu sampai sudah 800 lebih yang di reel. Tahu reel kan? Nah, kalau reel tahu, kalau TikTok tahu. Nah, ya sudah dikirim. Jadi
Itu Yeremia kirim ke grup itu tidak dilihat. Nah, jangan salahkan kalau di luar, orang yang di luar akan lebih bertumbuh, akan lebih pengalaman ketika dia melakukan dan dia melihat daripada kita sendiri yang di dalam. Ya. Ada istilah dulu itu, ayam mati di dalam lumbung pangan, ya. Itu. Mudah untuk mengenali orang. Lihat saja. Kau mau bisnis, kau mau apapun juga, anak muda, mana sini anak muda? Ya, kau mau cari pasangan hidup, jalan saja dengan orang itu, lihat pergaulannya, lihat apa yang dia bicarakan. Karena apa yang dia bicarakan itu, itulah isi hatinya. Kalau tidak 1-2 hari, 1 minggu. Lihat apa yang sering dia bicarakan. TikTok kah, Facebook kah, Injil kah. Mudah, sehingga kita bisa berada di lingkungan yang benar. Tadi Randi bilang, ya, ini pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati loh, kadang-kadang kita tidak sadar. Kemarin waktu rapat panitia Natal saya ada sampaikan bahwa ternyata ada karakter buruk saya yang sudah pindah ke ibu gembala, tapi ibu gembala tidak sadar. Jadi itu pergaulan yang buruk itu. Jadi begini, apa yang keluar dari mulut, kalau tetangga kita, teman kita, sahabat kita, keluarga-keluarga, tante, om, semua nak tulang apa semua, apa, ya, itu apa yang keluar dari mulut, kita sudah bisa tahu. Kita sudah bisa tahu orangnya. Makanya cukup jaga jarak, cukup say hello saja, tapi jangan terlibat, jangan terlalu jalin hubungan intens, hubungan yang akrab, ngerti? Karena itu mempengaruhi kita, ya, mempengaruhi, dan itu tidak disadari. Kemarin setelah saya bilang waktu rapat panitia Natal, ada yang menyadari. Kemudian saya tanya Ibu Gem, dia tidak menyadari, ternyata bahayanya tidak disadari. Saya tanya anak-anak ini, oke, di keluarga bagus nomor 1, di gereja pergaulan oke, tapi di sekolah saya tanya di kelasnya, siapa yang di kelasnya semua, berapa jumlah murid di kelasmu? 30. Berapa yang tidak baik? Dia bilang semua. Semua. Jadi dia sendiri yang benar, semua. Hati-hati. Satu hal ini mempengaruhi, mengkamiri yang di keluarga dan yang di gereja. Karena terus-terus, akhirnya dia terus-terus. Saya tidak tahu pergaulan Anda. Orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam bertahun-tahun, salah satunya adalah pergaulan. Dengan siapa Anda bergaul, bahkan lewat telepon, bahkan lewat WA, walaupun tidak ketemu, lewat Facebook, semuanya. Hati-hati, itu mempengaruhi tanpa Anda sadari. Kalau Anda sadar, oke. Tapi kalau kita tidak sadar, atau ada juga sadar tapi membiarkan terus, itu hati. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya dari tahun ke tahun kita begitu saja. Ya. Kemarin kita sudah alami COVID. Dengar dengan baik, kalau Indonesia masih kokoh itu karena ada doa-doa orang yang berdiri bagi Indonesia, bagi Papua.
nanti kalau misalnya harga rumah tahun depan turun setengah kali, contoh harganya 500 juta turun 250 juta, yang panen siapa? Orang yang punya duit, benar? Dia beli. Jadi makanya orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Makanya khotbah saya tentang yang lalu di Matius ada 2 ayat, di Markus ada 1, di Lukas ada 2. Itu sangat penting, tolong direnungkan. Itu pewahyuan yang saya dapat. Siapa yang kepada banyak diberi, coba tampilkan, kepadanya akan banyak. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan banyak diberi. Tampilkan. Multimedia harus hafal banyak ayat. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan banyak diberi. Siapa yang mempunyai cinta, kepadanya akan banyak dipercayakan, karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan penuh gairah. Siapa yang bisa mengerti perasaan Tuhan, kepadanya akan diberikan banyak kerjaan karena dia mengerti. Contoh misalnya saya suruh NC, saya sebagai pimpinan perusahaan, saya suruh NC, dan NC tidak mengerti perintah saya. Kemudian saya suruh Randi, anggaplah NC mengerti perintah saya. Kemudian saya suruh Randi, dan Randi mengerti, tidak mengerti. Yang mana yang saya akan suruh? Ya, kan yang tidak mengerti. Karena fatal kalau tidak mengerti. Saya suruh pergi beli Indomie, dia pergi Igon, ya, karena tidak mengerti. Paham? Siapa yang mempunyai pengertian, kepadanya akan banyak diberi. Banyak. Siapa yang mempunyai terang, kepadanya akan banyak dipercayakan jiwa-jiwa, karena dia punya terang. Contoh misalnya saya jalan dengan pelita. Anggaplah kita semua pergi berkemping di satu desa. Kemudian malam-malam saya bagi 2 kelompok. Saya bawa pelita, dan kemudian Mika Desri tidak bawa pelita. Anda pilih yang mana? Bawa pelita. Kenapa tidak mau ikut sama Mika Desri? Jatuh di jurang, jatuh di sawah. Siapa yang mempunyai pelita, mempunyai terang di dalam hatinya, kepadanya akan banyak dipercayakan jiwa-jiwa, domba-domba. Siapa yang mempunyai cinta akan lebih diangkat jadi pemimpin. Kalau kami di toko yang punya gairah, punya pemimpin. Kenapa? Ketika dia ngomong, ketika dia bicara, itu keluar dari luapan hatinya, keluar dari aliran-aliran air kehidupan. Daripada pemimpin yang belum beres masa lalunya, tidak pernah bereskan masa lalunya, kepahitannya sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda harus punya cinta, hati harus beres. Kenapa? Anda mengajar dengan keluar aliran air kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situ, dari mana? Dari hati terpancar kehidupan. Artinya, terjemahan lain bilang, dari sinilah bermula kehidupan. Paham ya? Sangat penting. Karena saya ngajak tadi, siapa yang dengar TikToknya? Cuma sebagian kecil, cuma 30%. Ya. Ya. Jangan sampai warisan itu akan jatuh ke orang lain, bukan ke kita sendiri. Ada warisan-warisan rohani. Ya.
Siapa yang mempunyai ini, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak punya cinta. Orang yang punya cinta, dia akan bekerja, dia akan melayani dengan sungguh-sungguh, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh di tempat kerjanya, di perusahaannya. Dia tidak akan main HP, tidak akan mencuri, tidak akan apa? Dia mempergunakan waktu dengan baik. Orang yang punya cinta, dia akan bekerja. Selama buka toko, ada beberapa orang yang saya lihat tidak pernah main HP. Salah satu Randi, selama bertahun-tahun dulu waktu buka toko, ya. Kadang-kadang kita harus dibuktikan, ya. Siapa yang anak-anak, kalau kau punya cinta, kau pasti cuci piring di rumah. Ngerti? Juan? Kau pasti membersihkan di rumah. Ngerti? Ngerti. Dan ketika kau menari karena ada cinta yang keluar. Maka kau menari hadirat Tuhan. Ya. Kalau kau punya cinta, kau akan dipercayakan banyak hal. Karena orang yang kerja dengan cinta, hasilnya pasti excellent. Dimanapun Anda bekerja, Kolose 3:23, apapun yang kau berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita kerja tanpa dilihat atasan kita, kita kerja tanpa dilihat pemimpin kita. Dimanapun, di Freeport, dimanapun, tidak ada dalam pengawasan, tidak ada CCTV, tetap kita kerja. Karena mata Tuhan itu banyak CCTV loh. Ya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Lebih banyak dari CCTV di China. Di China itu kalau tidak salah 2.000, berapa puluhan ribu CCTV. Ya, di setiap jalan atau apa ada. Mata Tuhan lebih daripada itu. Ya. Amin. Kadang-kadang banyak orang mau berubah hidupnya, tapi tidak mau ubah hatinya. Saya sudah bilang, ada firman Tuhan juga bilang, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ya, maka mintalah apa saja. Bagaimana caranya aku di dalam kamu, kamu di dalam aku? Bagaimana caranya Ensi di dalam tubuhnya Randi dan Randi di dalam tubuhnya Ensi? Batu dimasukin ke dalam wadah yang isinya air, batu di dalam air, tapi air tidak di dalam batu. Itu karena hatinya dari batu, hatinya masih keras. Tapi ketika kerupuk atau biskuit atau roti dikasih masuk dalam wadah yang isinya air, dia meresap. Kerupuk di dalam air, air di dalam kerupuk, meresap, menyatu dengan hati Tuhan. Ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Ya, nah ini dasar-dasar yang sangat penting supaya kita mengalami perubahan. Tahun 2023 kalau Anda tidak tertanam, Anda tidak siapkan jangkarmu, Anda tidak ditanam di hadirat Tuhan. Firman Tuhan bilang, siapa yang ditanam di bait kudusnya akan bertunas di pelatarannya, akan bertunas di marketplace. 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, aku tidak rebah, tetap jatuh. Ya. Tanam di hadirat Tuhan. Apa? Hati. Bereskan hatimu, tahirkan hatimu, ampuni. Ya. Kalau belum juga ubah namamu. Nama itu mempengaruhi. Pokoknya segala macam cara
Oh, kalau tidak salah saya pernah bilang sama Ruth, carikan nama lain untuk Ibu Mice, nama yang rohani gitu loh, toh bernama, ya, karena nama juga mempengaruhi. Pokoknya bukan cuma soal nama, apapun caranya supaya kita bisa, ya, hati kita bisa beres. Amin. Tuhan senang menyatu dengan orang yang ini, ya, orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Bayangkan wanita Samaria, ya, dia berbicara tentang rohani. Kita buka ya wanita Samaria yang sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 7, Yohanes 4. Buka Yohanes 4. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Terus, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Lanjut. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi, saya belum selesai. Makan mana? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub dan yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air di dalam dirinya. Ini perhatikan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar kepada hidup yang kekal. Mata air dia menghasilkan sendiri. Mata air kan dia menghasilkan sendiri, ya. Dia tidak akan haus. Artinya apa? Bukan tidak mau minum lagi air biasa, tapi engkau tidak akan haus dengan hal-hal duniawi. Ngerti? Karena engkau sudah puas. Lanjut next. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang pada bukanlah suamimu. Ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Next. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Next. Tetapi saatnya akan tiba, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saatnya akan tiba, penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Bapa menghendaki Anda menyembah dalam roh dan kebenaran. Datang dalam kebenaran, bukan datang dalam kepalsuan. Tuhan ini aku, sembah Dia. Ya. Ini perempuan sudah punya 7 suami. Ya, tapi dia tertarik berbicara tentang hal-hal rohani.
Ya, Yesus tidak datang ke perempuan ini tidak angkat roknya. Ya, tidak buka baju atau apa, tidak. Padahal Yesus ganteng sekali. Ya, lebih ganteng daripada kita semua bapak-bapak di sini, pasti. Ya, apalagi dalam pengurapan Tuhan Yesus ganteng sekali. Ya, tapi dia berbicara tentang hal-hal rohani. Nah, pertanyaannya kita yang setiap hari di sini, setiap minggu di sini, apa yang kita bicarakan? Hal-hal rohani kah? Kita tertarik dengan hal apakah? Perempuan ini tertarik dengan hal rohani. Kita tertarik dengan apa? Ya, kita tertarik dengan makanan, coto babi semua, atau apa? Ya, ini penginjil pertama di Alkitab. Masih panjang kalau mau bahas tentang ini, di mana nanti ada kelanjutannya, namanya siapa, ya. Dan dia menginjil di Romawi, ya. Ketertarikannya akan Yesus, akan pengajarannya, aliran-aliran air hidup itu. Amin. Mari kita tutup. Terima kasih firman-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus mengenal-Mu, merindukan-Mu, materikan firman-Mu dalam hati kami, dan berbuah 100 kali lipat, dan buah itu tetap. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau tadi kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu kami boleh praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan anggur baru terjadi dalam kehidupannya Tuhan, dan biarlah Tuhan lewat pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang ada pada kami Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi, biar lihat persembahan ini Tuhan, kami boleh memakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, anak-anak juga bisa maju ke depan untuk kita doakan. Ya, yang punya anak bisa bawa ke depan juga sambil memberikan persembahan. Anak-anak, mari akan didoakan di depan.
Anak-anak bisa maju untuk didoakan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan siap-siap untuk deklarasi ketika kita bangkit berdiri semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit semua berdiri, kita akan mendeklarasikan untuk kota kita Timika, biarlah kota kita dimuliakan. Syakaralalabaya, syakaralalabaya, lalabaya, lalabaya, lalabaya. Oh, syakaralalabaya, syakaral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 a. Hey, Bapa, haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Yeah. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian. Sekali lagi, mari sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat hanya bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagimu. Oh ya ralabaya syakara lalabaya ralabo. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Mari kita sama-sama deklarasi. 1, 2, 3. Deklarasi untuk kota Timika. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan. 1, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertakhta di atas Timika. Pemerintah, Tuhan memerintah atas Timika. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi kematian, kemiskinan, kekerasan, perdukunan, narkoba, perzinahan, kenajisan, perampokan, tempat perjudian, tempat penyembahan berhala, dan segala yang jahat di Timika. Semuanya dihancurkan. Yang ada hanyalah tobatan, keselamatan, kehidupan, kemakmuran, kasih, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, dan kekudusan yang dari Tuhan. Semua penduduk beribadah kepada Allah yang hidup. 2. Tidak ada lagi perusak, pengacau, provokator, premanisme, tetapi yang ada adalah ketertiban, keteraturan, dan pembawaan damai bagi Tuhan. Pasukan malaikat Tuhan dan bala tentara Tuhan memenuhi Timika, membantu kami menghancurkan semua yang jahat. 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan kubu-kubu pertahanan iblis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, roh-roh orang kuat, benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan musuh, tubuh-tubuh pertembangan berhala, monumen-monumen sejahat,
tempat pijakan si iblis, bangunan-bangunan kuasa kegelapan, roh agamawi, roh penyesatan, semua selubung dalam pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan, semua cara berpikir lama yang kaku, kami goyahkan dan kami runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 4. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua perjanjian dengan kuasa kegelapan sudah berakhir. Hutan darah dan perjanjian dengan maut dihapuskan. Sekaranglah waktunya perjanjian dengan Tuhan. Semua jiwa dilepaskan, dimerdekakan, dipulihkan, dan diselamatkan. Terjadi kemerdekaan rohani dan jasmani yang dari Tuhan. Semua tawanan roh jahat dibebaskan dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Semua jiwa-jiwa yang ditawan dalam kegelapan, penjara-penjara, gorong-gorong, kami perintahkan, kami bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kemenangan di Timika. 5. Timika dipenuhi kekudusan Tuhan, dikuasai Roh Kudus, dan ada manifestasi dari 7 roh Allah, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh penasehat, roh kebangsaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Tuhan menurunkan belas kasih dan cinta untuk Timika, dan biarlah lawatanmu terjadi atas Timika. Biarlah kerajaanmu datang dan kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. 6. Tuhan berikan roh pertobatan, roh keselamatan, roh keralaan, dan roh belas kasihanmu, supaya seluruh Timika mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. 7. Timika menjadi kota yang kuat. Tuhan memagari dengan benteng dan tembok, kota yang penuh damai sejahtera dan makmur. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka lebar-lebar pintu gerbang timur, supaya Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, masuk dan bertata. Dan pujian penyembahan menyebar ke seluruh Indonesia dan menyebar ke seluruh dunia. Timika menjadi kesukaan Tuhan dan merdunya suara Tuhan, dan akan lahir pasukan-pasukan yang sejati yang rela membayar berapapun harganya asalkan untuk Tuhan dan menjadi pembawa lawatan bagi Timika. 9. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan Jehovah Sama, Jehovah Sikenu, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Rawa, Jehovah Jireh, Adonai, El Shaddai, dan Master of Breakthrough memerintah di atas kota Timika. Pasukannya sangat banyak. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan juga kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh Timika dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Oh, memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kami memuji
kasih kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, segala perbuatan ajaib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Ibu Gembala Joshua dan Esther yang dalam perjalanan ke sini. Terima kasih untuk pelayanannya di Dobo Tuhan. Kami percaya Dobo penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, sertai perjalanan Ibu Gembala Joshua dan Esther tiba dengan selamat, dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, kami semua tutup bungkus kami dalam perjalanan pulang. Kami menjadi surat pujian yang dapat dibaca semua orang. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita tetap sehat, semakin kuat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai berjumpa di Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Ada kalender rumah singgah dan kalender gereja. Bagi ini yang ingin membeli silahkan. Ya, dan selamat datang bagi setiap jiwa-jiwa yang baru pertama kali hadir. Dan nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang bisa berikan form. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom.